Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Saya baru bangun tidur nih, tapi tiba-tiba saya ingin bicara tentang pertanyaan yang paling sering dikaitkan dengan gangguan kecemasan, yaitu terkait trauma masa lalu. Jadi, banyak pasien yang suka mengatakan, "Dok, apakah saya ini karena trauma masa lalu, sehingga saya mengalami kecemasan sekarang? Apakah saya perlu dihipnoterapi? Apakah saya perlu digali masa lalunya?" Nah, jawabannya ada di video ini dan jangan lupa teman-teman harus nontonnya sampai selesai ya, supaya bisa memahami apa sih maksud trauma masa lalu dan kaitannya dengan masalah kecemasan. Jadi begini nih, kita ini hidup biasanya tentunya berharap segala sesuatunya seperti yang kita inginkan. Manusia dalam perjalanan hidupnya pastilah ingin mendapatkan kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan. Tapi seringkali kondisi tersebut tidak dapat, bahkan dari sejak masa kecil. Kita tahu banyak saudara-saudara kita yang tidak beruntung hidupnya bahkan sejak awal kehidupannya. Tidak punya orang tua, tidak mendapatkan makanan yang cukup, gizi yang buruk, ditambah lagi dengan lingkungan. Dalam hal ini adalah perlakuan lingkungan, ke tempatnya sendiri juga tidak memadai, tidak sesuai gitu ya dalam tumbuh kembangnya. Dan inilah yang paling sering juga dialami oleh banyak dari kita. Mungkin sebagian dari kita hanya menganggap bahwa pergaulan sekolah, bullying, atau perundungan yang membuat kita menjadi bermasalah. Tetapi memang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik dari sikap orang tua terhadap kita, sikap dari teman-teman kita terhadap kita, saudara kita, lingkungan kita, akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang kita. Maka daripada itu sebenarnya banyak orang-orang yang sudah mengalami masalah seperti trauma masa kecil, digebukin, dirundung, mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh keluarga sendiri, itu akhirnya akan menimbulkan suatu perasaan kecemasan. Karena merasakan di dalam masa kecilnya, sesuai dengan perkembangan kehidupannya itu, dia merasa kok belum bisa stabil. Ya, padahal orang lain itu dapat support, dapat dukungan ya dari kondisi kehidupan kita. Tapi kita tidak pernah serta-merta ya, kalau saya bilang itu hanya menyalahkan lingkungan sebagai salah satu sumber dari kecemasan kita. Karena seperti selalu saya jelaskan, terdapat kondisi yang sangat multifaktorial berkaitan dengan kecemasan itu. Bisa mengalami kecemasan karena kondisi kehidupannya sendiri terkait dengan faktor genetik bawaan dia. Jadi dia memang udah ada bakat nih mengalami kecemasan. Ditambah lagi dengan kondisi kehidupan yang tidak stabil ataupun mengalami trauma-trauma tersebut. Jadi kalau misalnya kita sendirilah di dalam kehidupan yang sudah dewasa ini mengalami perlakuan yang tidak enak, mengalami perlakuan yang tidak sesuai, maka kita pasti akan mengalami rasa tidak nyaman, kesel, marah, benci. Dan itu kalau terlalu lama terjadi di dalam otak kita, dia akan terlalu mengaktifkan amigdala, pusat rasa kecemasan dan memori kita. Jadi menarik nih, amigdala ini memang merupakan pusat rasa cemas dan pusat dari ingatan kita. Jadi nggak heran kalau teman-teman selalu bilang kepada saya misalnya atau pasien-pasien saya suka bilang, "Dok, mengapa saya selalu mengingat masa lalu yang mengesalkan, yang tidak nyaman buat saya? Apakah jangan-jangan kecemasan saya ini timbul karena trauma masa lalu tersebut?" Saya suka bilang, memang bisa jadi. Tetapi fokus kita di dalam terapi bukan fokus pada masalah trauma masa lalu saja. Itulah mengapa saya mengedepankan mantra kita bersama, ikhlas,
sabar dan sadar. Kita sadar ada trauma masa lalu. Kita telah sabar menjalaninya sampai kita berada pada kondisi sekarang. Dan kita harus ikhlas menerima itu sebagai bagian dari masa lalu. Bukan bagian dari sesuatu yang bisa mengambil masalah dalam kehidupan saat ini. Kalau kita berkutat pada masa lalu, tetapi kita melupakan mengadakan apa yang terjadi pada kondisi saat ini, maka akhirnya malah kita menjadi terkungkung atau tersimpan dalam masa lalu kita selalu. Kita tidak akan menjadi orang yang maju, tidak akan menjadi orang yang berubah, karena kita sibuk. Saya pernah beberapa kali menemukan pasien yang sangat masih berkecimpung dan bergelut dalam masa lalunya. Dia merasa marah, kesel dengan masa lalu dia. Padahal apa yang sekarang dia alami atau dia dapatkan dalam kehidupan dia itu jauh lebih baik. Ya bahkan mungkin kalau saya bilang ke pasiennya, kalau Anda tidak mengalami masa lalu yang buruk tersebut, mungkin Anda tidak akan jadi seperti sekarang. Jadi masa lalu itu mungkin adalah yang membentuk sikap psikologis seseorang, kepribadian seseorang itu, sehingga dia menjadi seperti sekarang ini. Jadi apa yang mesti dilakukan, Dok? Tadi seperti sudah saya jelaskan, bahwa kita harus berdamai dengan kondisi tersebut. Kita harus ikhlas menerima bahwa masa lalu yang tidak nyaman itu memang sudah kita lewati. Dan sebanyak apapun yang telah dia lakukan di masa lalu tersebut, memang ada sedikit pengaruhnya pasti ke masa kini, tetapi jalan kita ke depan untuk membantu diri kita lebih baik lagi, pastilah berkaitan dengan keadaan saat ini dan sekarang. Ketika kita bisa mulai menerima kondisi tersebut, menerimanya dengan ikhlas, kesabaran kita menjalani kehidupan dari dulu yang mengalami trauma-trauma tersebut sampai sekarang lah yang akan membuat kita jadi lebih baik. Jadi buat saya pikirnya adalah teman-teman tidak perlu terlalu terkungkung dengan masa lalu tersebut. Ya, menerima keadaan itu apa adanya dan kita berupaya sebaik mungkin saat ini untuk membantu diri kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu yang paling penting daripada sekedar hanya memikirkan masa lalu tanpa memikirkan masa kini untuk menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan jangan lupa kita selalu melatih mantra kita bersama ya, ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.